opini itu muncul karena dia tidak melihat manfaat dari kegiatan yang lu sebutin tadi. Nah, itu maksud gua. Kalau dia mau Artinya kan tergantung kontennya lagi gitu kan. lagi. Iya, dan menyikapi kontennya gitu. Betul. Kalau dia mau melihat kalau dia bisa melihat manfaatnya, dia nggak akan ngomong gitu. Kenapa dia nggak bisa melihat manfaatnya? Karena dia nggak baca buku psikologi. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar? Ya, setelah kita ngomongin apa namanya? NII. Sekarang yang lagi sebetulnya itu ini isu lama, cuman entah kenapa sering muncul di tiap tahun lah. Soal musik haram. Jadi yang berbau kesenangan itu, kata lagunya Oma Irama, mengapa yang enak-enak itu diharamkan? Nah, itu kayak gitu loh. Kayak misalnya lu baca komik gitu ya. Baca komik lagi asik gitu. Begitu udah masuk asik, bacalah. Atau lagi dengerin musik, terus haram, lu lupa Allah. Langsung. Pasti dituduh begitu udah. Gitu. Ya. Lupa apalah segala macam. Nah, itu gimana, Riz? Gue bingung, maksud gue, kita melototin ikan gitu kan, hobi itu melototin ikan, gue ngelap sepeda gitu kan. Itu kan kesenangan gitu. Ya mungkin ada orang kesenangannya baca komik, baca novel, dengerin musik gitu. Tapi kenapa lu nggak baca Quran aja sih? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya gitu. Jadi, lu kan bisa lain. Kalau lu pusing, lu bisa zikir. Lu bisa sholawat gitu. Gimana tuh, Riz? Nah, yang terakhir yang gue lihat ada video. Saat ini tidak seperti yang lain. Kalau dulu kan ada yang mengharamkan musik haram, ini haram segala macam. Nah, dia mencoba untuk tidak masuk ke hukum fikihnya. Dia bilang kan nggak semua hal harus pakai hukum. Iya. Kan, ya. Ada yang di atas itu adalah masalah ketakwaan. Tapi dia tetap sama, bahwasanya daripada lo main game, mendingan lo kan baca Quran. Nah, itu ujung-ujungnya ke situ lagi gitu. Lo dengerin musik kan lo lebih baik dengerin Quran. Iya, kalau itu iya gitu loh. Daripada lo baca komik kan lo lebih baik baca Quran. Iya. Nah, sebetulnya ini bukan hal baru dan bukan hal sekarang aja. Dari ratusan tahun yang lalu udah ada, Jar. Oh, dari zaman Nabi ada? Bukan. Dari ulama-ulama ketika umat Islam waktu itu sudah mulai membuka diri terhadap peradaban lain. Udah mulai banyak masuk buku-buku yang lain, terus kemudian budaya-budaya yang lain. Waktu itu udah pindah ke Irak ya. Iya. Oh iya, kebudayaan udah pindah ke Irak ya, pusat peradaban ya. Udah peradaban, udah macam-macam. Iya. Kemudian orang udah mulai mengenal catur nih kan. Nah, catur kan. Akhirnya ada ulama yang bahkan mengharamkan catur karena catur itu melupakan lo dari sholat. Itu lama ya? Main catur lama. Catur lama emang. Kalah penasaran main lagi ya. Gitu kan ya. Intinya adalah sebenarnya sama kayak main game. Kayak main game, gitu betul. Kan. Oh, kasih kan gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dari sebetulnya kan yang diharamkan kan atau yang tidak dibolehkan kan sebenarnya bukan caturnya. Meninggalkan sholatnya. Gitu kan ya. Caturnya sendiri nggak ada ininya. Demikian juga dengan yang lainnya. Dalam artian, apakah kan lebih baik baca Quran daripada baca komik? Ya betul, baca Quran lebih baik. Tapi kita hidup itu informasi yang kita terima atau stimulus yang kita terima. Gue nggak hanya informasi ya, stimulus ya. Stimulus, oke. Stimulus yang kita terima itu kan nggak hanya dari Quran, nggak hanya dari zikir, nggak hanya dari sholat. Stimulus kebaikan ya pasti ya. Stimulus kebaikan. Ya, okay. Jadi misalnya kayak tadi lo sebutin ya, kalau gue ngeliatin ikan, itu kan hati gue tentram. Kenapa lo nggak zikir? Ya memang zikir itu bisa menenangkan hati, tapi juga ada kalanya juga orang juga membutuhkan hiburan yang lain, stimulus yang lain untuk bisa tenang. Nah, Muhammad SAW sendiri kan melakukan banyak aktivitas yang lain untuk menghibur diri.
atau menghibur orang lain, Oh, bahkan menghibur orang lain ya. ya kan? Kayak misalnya dia membiarkan Aisyah main sama bonekanya. Ah, menarik. Dia kemudian misalnya Menarik. beliau balapan lari yuk, main-main gitu kan. Terus kemudian banyak Balapan lari sama anaknya atau sama anak-anak. Aisyah? Oh, sama Jadi, anaknya. sama orang, sama inilah, sama pokoknya sama banyak sama anak-anak gitu ya. Iya. Nah, banyak hal aktivitas yang memang dilakukan nggak berhubungan langsung dengan Ibadah ya. ibadah. Tapi kalau semua diniatkan untuk ibadah, ini enaknya Islam gitu kan ya. Nah, ini penting menurut gue nih. Nah. Ini paling penting nih. Orang menganggap bahwasanya baca komik itu tidak berguna kalau dia tidak mendasarinya sebagai ibadah kan. Tapi kalau misalnya gue menganggap bahwasanya gue harus relax, gue harus atau gue akan ingin mendapatkan informasi yang lain, gue ingin relax dengan musik dan segala macam, maka gue menganggap itu bagian dari bagaimana gue memperbaiki diri, ya kan ya, memperbaiki mental, itu kan bagian dari ibadah juga, gitu kan ya. Iya, iya. Bisa dibilang gini gak sih? Lu tergantung komiknya gitu. Tergantung komiknya, tergantung Gini. musiknya. Gue pernah baca Kung Fu Boy, Riz. Kung Fu Boy, komik Kung Fu Boy. Ya. Itu nilai-nilai kehidupannya tuh banyak loh. Iya. Kecuali lo manga yang apa Jepang-Jepangan yang telanjang-telanjangan itu ya, itu ya iyalah ya, Iya, itu pasti. jelas merusak lah ya gitu. Iya. Tapi kalau kita baca, kita ngeliat komik-komik yang Kung Fu Boy itu ada nilai-nilai yang baik gitu soal kehidupan gitu. Misalnya si gurunya si Chin Mini ngomong soal kesabaran, soal apa, kan itu yang lo masuk stimulus itu kan, yang dari situ kan, Betul, stimulus itu kan, nggak melulu dari apa namanya yang dari pelajaran agama gitu. Betul. Sama juga kalau gitu artinya kita nggak boleh dong baca buku karangan orang-orang luar gitu. Bener gak sih lo? Iya. Sementara para apa mubalik besar malah dia baca buku Iya, baca buku-buku. ininya malah Perdana Menteri Indonesia, misalnya kalau kita baca bukunya Muhammad Nasir gitu ya, Iya. Diri Masyumi dan segala macam itu, dia bacanya kemana-mana. Iya, kemana-mana Dan dia gitu. nggak mungkin dia memiliki pemikiran sebegitu besar kalau misalnya bahkan buku-buku yang berseberangan dengan Islam pun harus dia dibaca. tahu ya. Iya, Kita harus tahu ya. Kalau enggak kita nggak tahu bagaimana. Iya, masa asal tuduh aja. Iya, main asal tuduh aja. Benar juga itu gitu. Tidak tergantung. Iya, tergantung apa yang kita baca. Iya, musik gitu ya. Musik juga gitu ya. Gitu, musik itu Kalau isunya tentang pemujaan setan gitu ya. Iron Maiden salah dong. sebagai penggemar Iron Maiden kan. Enggak. Iron Maiden itu isinya sejarah Mesir, Iya. sejarah Yunani. Justru banyak pesan-pesan itu. Cuman gambarnya aja setan. Rada membela. Iya gitu lah ya. Kalau Banyak. musiknya apa namanya soal cinta-cintaan, apalagi soal Ya, nggak apa-apa juga. rap. Ya nggak apa-apa juga. Kita juga. Karena kan kita kan juga. Iya. Tapi ya kalau isinya jorok-jorok banget gitu, ya jangan lah ya. Kayak rap tuh kan banyak kata-kata kasar keluar kan. Ya kayak gitu ya, jangan lah. Iya ya. Kalau yang kata-kata kasar itu kan kalau lo belum siap, mendingan jangan kan gitu kan ya nggak. Iya. Lo ada tingkatannya lah ya. Tapi kalau itu didengar sama anak kecil kan. Betul. Ya, menurut gue sih pertama adalah kontennya seperti yang lo bilang tadi ya. Iya. Kontennya kayak apa? Yang kedua adalah yang nggak dibolehkan itu kan berlebihan. Sama kayak misalnya Ya main catur tadi ya. main catur. Atau yang sekarang yang bikin, gue lagi baru baca buku nih, istilahnya itu stolen focus. Stolen focus itu adalah fokus yang tercuri. Jadi orang modern ini sekarang ini kita nggak bisa fokus. Kenapa? Karena ada HP. Iya ya, stolen itu. Jadi dia mencuri Iya, fokus kita. pencuri itu ya. Jadi kita mau ngapain orang itu sekarang itu, bahkan mahasiswa Harvard gitu ya misalnya ya, dia bikin ada surveinya itu, dia bilang mereka itu sekarang ini nggak tahan baca buku lebih dari Berapa menit gitu. berapa menit gitu. Bahkan dia sampai kaget. Bentar-bentar buat buka HP lagi gitu. HP ya. lagi gitu kan, kita baca buku juga di HP gitu kan. Baru baca buku 2 menit, cing, ada yang masuk. Iya, ada masuk. Akhirnya fokus kita nggak ini. Nah, akhirnya kita kalau udah begitu masuk TikTok gitu kan ya, itu lo bisa 2 jam begini terus, scroll terus. Dan memang mereka menciptakan
apa namanya, sosial media itu diciptakan memang supaya kita, seperti kalau dia bilang, kalau pengarang buku itu bilang, seperti masuk rabbit hole, seperti masuk ke dalam lubang Alice in the Wonderland loh. Iya, Masuk ke dalam lubang itu, lubang langsung dunia beda gitu kan ya. Oh, langsung dunia absurd Gitu kan. Itu dia, kita masuk Iya. gitu. Itu udah kita lepas segalanya terus dia. Bukan ini bukan konspirasi apa gitu, Iya, bukan. Ini hanya masalah ekonomi. Semakin lama kita ngelihat di situ, semakin banyaklah mereka dapat keuntungan. Iya, benar. Karena ada iklan, ada Iya, ini, benar ada itu, semua. benar tuh. Nah, ini masalah duit aja gitu kan ya, bukan masalah konspirasi dan segala macam. Tapi ya kan ya, itu juga bisa membuat kita lupa gitu. Nah, apa dia mau mengharamkan sosmed? Orang dia videonya ada di sosmed juga. Iya. Videonya ada di YouTube juga, ada di TikTok juga. Apa dia mau diharamin? Kan nggak mungkin gitu kan ya. Lebih bahaya mana komik sama sosmed gitu kan ya. Iya. Nah, kalau mau melupakan sholat, kalau melupakan itu ya lebih bahaya sosmed. Tapi Sosmed. dia juga Benar. pakai sosmed. Ustadz Iya. yang sama juga akhirnya menjadi ustadz yang salah. Dengerin ceramah dia lupa sholat. Dengerin ceramah dia di YouTube, ada berapa channel kan, maksudnya ada berapa video kan. Wah, ini menarik lewat sholat. Jadi sebetulnya permasalahannya itu pertama adalah kontennya. Yang kedua adalah permasalahan berlebihan atau enggak. Nah, soal takwa tadi gimana, Riz? Nah, Seolah-olah jadi kita nggak takwa ini, Riz. takwa itu kan kesadaran. Kalau gua mengartikan takwa itu adalah kesadaran. Iya, dulu yang kita pernah bahas Kita ya. bahas ya. Coba lihat di video keberapa itu ada. Iya, soal takwa itu itu. adalah soal kesadaran. Memang kalau kita melakukan sesuatu dan kita terbawa sehingga kita melupakan yang lain, ya itu Melupakan ibadah ya. ya itu hilang gitu kan ya. Iya, Ya tadi ya main sosmed gitu, Iya. itu ya hilang. Lewat lah. Nah, kita melakukannya itu dengan kesadaran. Banyak sekarang itu, bahkan tips-tipsnya itu banyak tips-tipsnya ya, dan bahkan tips-tipsnya itu yang bikin bukan ulama cuma banyak yang bilang itu bahaya. Oke, solusinya gimana gitu kan ya. Orang barat bikin solusinya. Iya, sering banget tuh gue lihat tuh majalah-majalah luar itu malah bikin tips solusinya. Solusinya ada beberapa. Jadi mereka bukan hanya solusinya bukan cuma dari di karang-karang itu ya, itu berdasarkan pada beberapa Riset penelitian. lah. Mereka bikin percobaan terhadap orang-orang ini. Ada banyak cara gitu ya. Termasuk yang di Stolen Focus tuh dia mencoba untuk bikin beberapa, ada peneliti dari Israel yang mencoba untuk menerapkan itu pada dirinya dan cukup berhasil. Ada banyak lah beberapa caranya gitu kan ya. Ntar dia Yang menarik apa caranya, ngapain dia? kata dia mati notifikasinya. Itu udah gue lakukan. Udah dilakukan ya. Udah gue lakukan. Terus kemudian adalah jangan kantongin HP. Ah, itu nggak bisa. Hilang dikit aja. Gimana HP-nya? Handphone gue perasaan di sini. Tadi di mana ya? Kasih jendela waktu. Kasih jendela waktu dalam artian adalah oke, gue akan buka HP dari jam segini sampai jam segini. Iya. Udah. Selain itu, gue nggak akan buka. Ini kayak diet ini. Iya, kayak diet. Jendela waktu makan. kan. Ini jendela HP nih ya. Nah, kalau balik lagi ke si Ustadz tadi itu, ya memang betul bahwasanya gue juga punya teman juga begitu, lagi baca novel sama ibunya misalnya dimarahin, ngapain baca novel, baca Quran. Karena gini, Riz, itu jadi seolah-olah kita nggak takwa itu loh. Jadi orang yang main, ya lo boleh, tapi kita ngomong pembukaannya dia ngomong soal apa istilahnya tadi lo, takwa itu di atas itu gitu. No, bukan hanya masalah hukum. Bukan masalah hukum gitu kan. Dia mencoba untuk tidak mengatakan itu haram gitu. Iya. Cuman kan balik lagi ya apa salahnya gitu. Jadi kan justru bukan soal haram lagi, ini sudah dengan kata lain menggerus keimanan lo. Iya. Dengan kata lain lo tidak bertakwa kalau ini gitu loh. Lebih dalam malah, lebih dalam gitu. Iya. Bukan sekedar haram malah gitu. Pernyataannya ada benernya. Ada benernya kalau baca komiknya sampai dia kelupaan sholat, sampai melupakan yang lain gitu ya. Melupakan ibadah yang lain lah ya. Atau bukan melupakan ibadah, kebaikan. Melupakan untuk, jadi kalau lo main HP sampai 2 jam, main game sampai 2 jam, itu kan konsum waktu lo kan habis untuk itu, kan lo bisa batas sendiri. Semua hal yang halal dalam Islam itu kayak misalnya gini, kulu washrobu wala tusrifu. Lo makan deh, lo minum deh, tapi jangan berlebihan.
Iya. Ya nggak boleh itu berlebihannya. Nggak gini. Jadi lo main HP deh, Iya. tapi jangan berlebihan. Lo jalan-jalan ke mall. Atau jalan-jalan ke apa namanya? Jalan-jalan ke Mendingan lo jalan ke masjid deh. Nah, kan gitu jadinya. Orang mau jalan-jalan ke kebun binatang gitu misalnya ya. Jadi akhirnya Itu kan sama juga lo kesenangan lo itu kan. ya itu juga Anak lo jalan-jalan gitu. karena gini, Itu bisa melupakan gitu, bisa nggak takwa gitu atau gimana ya? opini itu muncul karena dia tidak melihat manfaat dari kegiatan yang lo sebutin tadi. Nah, itu maksud gua. Kalau dia mau Artinya kan tergantung kontennya lagi gitu kan. Tergantung lagi. Iya, dan menyikapi kontennya gitu. Betul. Kalau dia mau melihat kalau dia bisa melihat manfaatnya, dia nggak akan ngomong gitu. Kenapa dia nggak bisa melihat manfaatnya? Karena dia nggak baca buku psikologi. Nah, ini menarik ini. Ilmunya harus ada ya Harus ada. gitu. Karena ilmu di Quran, psikologinya. di Quran nggak ada tuh jalan-jalan ke kebun binatang, nggak ada Iya. jalan-jalan ke pantai, nggak Iya, nah, jalan-jalan ke pantai gitu. nggak ada. Nah, Main-main pasir, itu kan bisa berjam-jam maksud gue, bisa sejam gitu, 2 jam lah. pikiran itu muncul dari orang yang membatasi wawasan keislamannya hanya pada wawasan pada Quran dan hadis saja. Allah itu menurunkan ilmu itu ada 2 cara. Melalui wahyu, ya kan ya, dan melalui cara yang lain selain non wahyu. Iya. Wahyu itu adalah dalam bentuk Al-Quran, Iya. wahyu secara langsung yang kata per katanya disampaikan oleh Jibril, dan dalam bentuk hadis yang redaksinya disusun sendiri oleh Nabi Muhammad, tapi itu tetap diturunkan Iya. dari Allah. Tapi ada juga Allah menurunkan wahyu dalam bentuk yang lain, menurunkan ilmu dalam bentuk yang lain, menurunkan ilmu kepada para ulama, Iya, kepada iya, para pemikir, Iya, iya, bahkan kepada para musuh kita. Iya, benar. Nah, ilmu-ilmu itulah yang kemudian disadari oleh ulama-ulama di Andalusia, di Baghdad, di Damaskus. Mereka melihat ini ilmu ada di Yunani, ini ilmu ada di Romawi, Cina. ini ada ilmu di Cina. Di Cina. Gue kumpulin. Iya. Akhirnya waktu itu kalau ada istilah namanya Golden Age Islam, masa keemasan Islam itu terjadi bukan ketika kita sepenuhnya kembali kepada Al-Quran, tapi justru ketika kita meluaskan arti Iqra itu. Iqra itu nggak hanya membaca Quran, Iya. dia meluaskan semua dibaca, bahkan mitologi Yunani Iya. yang nggak percaya pada Allah itu dibaca semua. Bahkan yang absurd pun harus kita tahu ya. Dibaca semuanya untuk memperkaya. Iya. Ya kan ya. Dari situ kita tahu mana yang harus kita singkirkan. Iya, benar, Mana yang benar. hanya sebagai pengetahuan Iya, aja, mana yang mau kita praktekin, gitu kan ya. Tapi itu nggak akan muncul kalau kita lo baca Quran deh, mendingan gak usah baca yang lain. Nah, Ngapain? itu gitu. Itulah yang kemudian pikiran yang sama yang membuat orang-orang kemudian akhirnya anak sekolah aja ke pesantren aja. Iya. Kenapa? Karena ilmu yang terbaik adalah ilmu agama. Enggak. Iya. Ilmu terbaik adalah ilmu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mau itu ilmu agama atau bukan agama. Yang Karena penting bermanfaat ya. bermanfaat. Kalau ilmu agama nggak bermanfaat ya berarti udah. lebih rendah Udah. daripada Gitu. ilmu biologi yang bermanfaat. Iya. Apa gunanya pesantren kalau gitu ya? Kalau dia nggak berguna buat orang banyak ya. Iya, nah makanya manfaatnya. Jadi bahkan di dalam ayat itu perintah untuk belajar ilmu agama itu hanya dikhususkan pada sebagian kecil Orang. Jadi Iya, iya. disebutkan bahwasanya semoga Allah memerintahkan ada sebagian dari kamu itu mempelajari agama supaya untuk memperingatkan teman-temannya, Iya. mereka Orang luas ya. orang luas gitu kan ya. Jadi yang jadi ulama itu ya nggak usah semuanya, nggak usah semua masuk pesantren, Iya. maksudnya gitu ya. Nggak semua orang harus mendalami ilmu agama, enggak. Iya. Sebagian aja. Iya. Tapi mereka menjadi orang yang dipercaya sehingga kalau ada apa-apa bisa ditanya. Gitu. Jadi memang kita harus kita harus bijak ya. Maksudnya Betul. dalam melihat perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya. Betul. Karena ya itu dia, karena yang terkesan tuh mudah aja yang terkesan.
pokoknya yang lo melakukan hal-hal di luar ibadah itu lo nggak takwa aja gitu. Padahal enggak ya, maksudnya. Iya betul, itu betul Jar. Kalau lo melakukan hal di luar ibadah, lo nggak takwa. Tapi kan kita bisa mengubah semua hal menjadi ibadah. Ya, ini menarik. Itu dah kuncinya dah. Udah ketika Lo bisa pergi ke kebun binatang menjadi ibadah. Iya. Lo bisa main pasir jadi ibadah. Iya. Bersama anak, Iya. terus lo mengajari sesuatu sama anak gitu kan. Terus Betul. kalau lo baca komik ada yang baik, lo bisa sampaikan juga kan gitu lo. Oh ini bagus nih gitu. Terjadi diskusi gitu ya antara pembaca komik, terus hal-hal yang baik gitu kan. Iya. Sebetulnya bisa menstimulus kita kan. Bisa. Gitu. Karena kalau kita melihat hal-hal buruk itu kan menstimulus kita juga. Wah, emang ternyata ini buruk berarti jangan begini gitu kan. Benar. Iya. Dan itu mempelajari itu kan ibadah juga kan gitu. Bagaimana misalnya nonton film nggak boleh ini, apa namanya Bunuh-bunuhan. nonton Hollywood. Gimana orang Islam atau orang yang lainnya ya, orang Islam bisa membuat film yang bagus kalau nggak pernah nonton film. Iya. Ujuk-ujuk lo Bagaimana diajarin mengolah bikinnya, cerita, apa bagaimana namanya mengolah- lighting, Iya, segala macam, benar-benar. Lo nggak Tertinggal kita, malah tertinggal. Aduh, iya. Nggak mungkin. Karena semua informasi yang di luar itu ditutup. kita hidup di zaman yang tidak memungkinkan kita itu tinggal di dalam benteng. Tinggal Dalam benteng ditutup tinggal semua. ini kita ya, apa namanya, pertahanan kita ya, apa tinggal akidah. Oh, Wow. enggak. ya? Enggak ya? Jangan menganggap orang luar sebagai musuh. Iya gitu. musuh. Iya. Sehingga tertutup. Tertutup atau Segala yang di luar, segala di luar itu hal buruk semua. buruk semua gitu Iya, kan. iya. Enggak, banyak hal baik, banyak hal yang bisa kita olah. Ada hal buruk yang bisa kita olah menjadi baik gitu kan ya. Lebih santai lah, beragama itu jangan terlalu tegang. Ya, kalau kata Habib Jafar ya, gue nonton di ininya di YouTube-nya. Bang Haji itu nanya, jadi gimana soal musik? Kata Habib Jafar, selama ada Pak Haji di Indonesia kata dia, musik halal katanya. lucu loh. Karena sekarang Maestro Haji Omar Irama aja ya, itu aja dia bermusik dari zaman dulu sampai sekarang, terus isinya jelas kalau dia isinya memang mengajak kan, hal-hal soal judi lah, soal lagu-lagu cintaannya juga banyak. Padahal lagunya itu juga banyak. Lagunya itu terinspirasi dari Led Zeppelin. Iya, lu bayangin tuh, dia aja ngefans banget sama Purple, Riz. Di Purple Gitu loh, Lagu-lagu musiknya, India. soundnya. Ya, itu artinya kan kalau misalnya dia tidak boleh mendengarkan itu, bagaimana dia bisa Menciptakan musik-musik yang sampai sekarang gitu kan. Nah, jadi nggak bisa lah kita itu hidup itu ya. di dalam kayak katak dalam tempurung. Nah, itu udah pasti tuh berarti ya. Jadi jangan Membatasi diri. tapi juga perlu juga membentengi diri saya. Belum apa-apa, udah dibentengi aja, belum lihat. Belum lihat, udah dibentengi. Ya kira-kira seperti itu. Jadi musik tergantung lu ya. Musik apa yang lu dengar gitu ya. Kalau isinya cuma sumpah serapa ya lu dengerin tapi sekilas aja lah, nggak usah dimasukin hati. Ngegrol gitu ya. Kayak tengkorak, ombat. Oh iya, ombat. Itu disebutnya metal putih. Kurang apa loh? Sebelum nyanyi ceramah dulu dia. Voice of Bajeprot juga. Oh iya, malah yang Lobby. kapitalis. Habis itu ngegrol. Dulunya Metal hitam. Sekarang disebutnya metal putih gitu, karena sudah hijrah. Udah pakaiannya udah berubah lah. Gitu. Ya. Kira-kira ya, semoga kita lebih bijaksana lah dalam menerima stimulus, Iris ya. Stimulus tadi penting. Pokoknya inilah, jangan membentengi, belum apa-apa membentengi ya. Bukan begitu loh sih. Betul. Ya. Oke, semoga bermanfaat obrolan kita. Kita ketemu lagi di uploadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.